Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi sahabat Sabda Ilahi. Kembali lagi bersama kami di MD YPPI Batu Sumbaksel. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di bawah satu tema, kuasa menjadi anak-anak Allah. Sahabat Sabda Ilahi, ayat ini lahir dari prolog Injil Yohanes yang memaparkan misteri agung. Sang Firman yang adalah Allah, yang pada mulanya bersama Allah telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Namun di tengah keterangan yang datang ke dalam dunia, banyak yang menolak Dia. Yohanes menegaskan bahwa hanya mereka yang menerima Kristus, yaitu yang percaya dalam namanya, yang diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Kata kuasa di sini bukanlah sekedar izin atau peluang, tetapi otoritas dan hak yang berasal dari kehendak Allah sendiri, bukan dari usaha manusia, bukan dari keturunan, bukan dari darah, bahkan bukan dari kemauan daging atau pikiran. Ini menopang kesombongan religius yang mengira bahwa status rohani bisa diwarisi atau dibeli. Dalam terang kebenaran ini, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa setiap manusia secara alami adalah anak murka karena dosa, terpisah dari Allah, tanpa kemampuan sedikit pun untuk meraih keselamatan. Namun anugerah Allah di dalam Kristus memanggil kita keluar dari kegelapan untuk menerima Dia dengan iman sejati. Makna rohaninya jelas. Menjadi anak Allah adalah identitas yang lahir dari kelahiran baru oleh Roh Kudus, bukan sekedar keputusan emosional atau tradisi agama. Praktisnya, sahabat Sabda Ilahi, jika kita adalah anak-anak Allah, maka hidup kita harus memancarkan sifat Bapa kita, kudus, penuh kasih, taat, dan membenci dosa. Tidak layak seorang yang menyandung nama Kristus masih mencintai dunia dan kompromi dengan gelap. Tantangannya adalah untuk memeriksa diri, apakah kita sungguh telah menerima Kristus atau hanya mengenalnya di bibir. Apakah iman kita mengasihi pertobatan nyata atau hanya menjadi hiasan di hari Minggu. Paulus akan berkata kepada jemaat, hiduplah sebagai anak terang, sebab hak istimewa ini menuntun hidup yang selaras dengan Injil. Janganlah kita mempermainkan kasih karunia dengan hidup seperti anak dunia, karena anak-anak Allah dipanggil untuk mencerminkan kemuliaan Bapa mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami hak menjadi anak-anak-Mu
di dalam Yesus Kristus. Ampuni kami bila kami masih hidup seperti orang asing bagimu, lebih mencintai dunia daripada Engkau. Perbaharuilah hati kami agar iman kami nyata dalam pertobatan dan ketaatan. Mampukan kami untuk berjalan sebagai anak terang, memuliakan nama-Mu dalam segala hal. Demi Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, kami berdoa. Amin.